Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Ya abdi, ra'aitani qabla dunya. Wahai hambaku, sebenarnya mah siraku Gus pernah ndeleng kita sedurunge ana alam dunia. Sebenarnya kamu sudah pernah melihatku sebelum aku menciptakan dunia ini. Wa arafta man ra'aita, dan kau juga mengenali siapa yang kamu lihat itu. Kamu pernah melihatku dan kau juga kenal siapa yang kamu lihat. Wa huwa alladzi ilaihi tasir, yaitu yang kamu lihat dulu sebelum alam dunia ini, kamu juga kenal, yaitulah dia tempat kembalimu nanti. Ilahi, kepadanya tasiru, kamu pulang. Dulu sebelum dunia dicipta, engkau pernah melihat aku dan kau mengenali apa yang kamu lihat itu. Dialah sebagai tempat kembalimu. Kapan ada? Kelingan beli kelingan. Apa sebabnya beli kelingan? Ente pernah ning Jombang beli? Masih kelingan beli? Kelingan. Pernah beli nasi berandelan terus lalen? Pernah gak kita pernah ketemu satu orang, kemudian kita punya teman kita lah, terus akhirnya sampai siapa wong di batur sekolah begini, pernah nggak begitu? Iya, jadi kita ada batas waktu daya ingat itu tergantung pada kekuatan memori seseorang, ya kan gitu, tergantung berapa besaran giganya ya. Ya, kalau sedikit kan berarti erase ya, menghilang, upload duitnya pada hilang semuanya. Kalau virusnya juga virus bisa terjadi, terhapus dengan virus itu sendiri. Coba diingat-ingat kapan kita pernah terjamin masa kelingana sarake. Terjamin masa kelingana. Bakal sira kelingan, iya kan? Tidak mungkin Anda berada di sini. Dan masa kaya sirah halaman kelingan. Iya. Potongan saja. Duduk potongan bes sampai tekan engkeger saja engkeger. Iya. Ya itu juga seperti itu. Dan makanya gini. Sebabnya kita ingat karena kita lupa. Kelupaan kita yang abadi namanya apa? Ngerti belum? Lupa bisa diingat-ingat kan? Kita hubungkan dengan sistem free association. Ketika kita ketemu dengan Anda suatu hari kita lupa, tapi karena dikaitkan dengan peristiwa besar yang lebih lama, bertahan lama dalam memori kita, dengan tabrakan mobil apa namanya itu? Terma itu yang malik-malik kok. Keramat Jati, korbannya sampai 6 orang, kita ketemu sama orang di situ, kenalan, minum bersama, sekian tahun lupa di mana? Ingat nggak? Waktu kita ketemu tuh pas ada mobil Keramat Jati terbalik-balik, korbannya 6. Oh iya, kita bisa mengingat peristiwa kecil ketika dikaitkan dengan peristiwa yang besar, atau dengan peristiwa apa saja yang bisa memancing kita, menarik daya ingat kita, yang disebut dengan free association, namanya tada'il hur yang semacam itu. Atau kalau tidak dengan berurutan.
ketika kita mengingat satu ayat lupa, kita baca dari awal. Kalian lebih akhir kan? Sering begitu enggak? Ya, itu seperti itu namanya reproduksi secara berurutan. Kita mereproduksi kenangan kita dengan cara mengurut, namanya berurutan. Sekinsrog dengan free association, dengan metode urutan, metode berlawanan, mangsa kelingan tak jamin wis. Kapan sudah pernah deleng dia? Masa kelingan nak? Iya. Apa sebabnya? Baka wong kalau lupa bisa diingat-ingat, bisa dipancing, bisa diasosiasikan, bisa diurut. Nah kalau sama sekali tidak bisa ingat, namanya apa? Linglung, bener saya pinter kok. Ya aku udah linglung, aku si linglung. Jadi silaki linglung kabe barangnya makin. Percaya atau tidak itu kita linglung kabe. Masa kelingan apa sih? Bakal linglung ku babar pisan bekalingan. Iya, bak masih kelingan cimit, jadi kemarinnya kurang secimit. Jadi artinya adalah ada satu hal. Ketika kita melihat dia, kita juga paham siapa dia. Adalah tempat kembalinya kita semua. Kita semakin kembali kepadanya semuanya. Wa ilaihi huwallazi ilaihi tasir. Dia adalah yang menjadi tempat kembalinya kamu. Kepadanya kamu akan kembali. Sebenarnya kenapa kita mengingatnya itu diurut dari belakang? Karena ada 3 hal yang kita lupa semuanya nih. Kita asalnya dari mana? Kita sekarang sedang apa? Lalu kemudian kita kemana? Ini semuanya lupa. Karena kita mengingat lagu dengan cara mengurut dari atas kan. Indonesia tanah airku. Terus oh iya, kan dari awal. Kalau ini lupa, urutnya dari bawah dulu ke atas. Kenapa? Yang mungkin bisa kita sadari adalah pada saat kita kembali kepadanya. Ya belikin karmati bisa lagi. Sadar nggak? Dah, dari yang kita sadari kita mengurut gitu. Sekarang kita yang kedua, kita sedang apa? Jadi gini, kita semua beragama. Kita mencoba berusaha menjalani agama sebisa-bisa kita. Tetapi di tengah perjalanan masih saja kita melakukan kemaksiatan. Ya begini, kita kan ngadel beli neraka, ngantel, mesti kental, iya kan? Kita mengklaim ada surga dengan pengen masuk surga, tapi kenapa Anda tidak terdorong untuk menolong orang susah? Janji Allah memberi kamu surga adalah dengan kebaikanmu kepada sesama. Sekali lagi pertanyaan saya, kenapa kondisi kita selalu seperti ini? Pertengkaran, permusuhan, kejahatan dan sebagainya. Kenapa? Padahal kita ngaku percaya. Kita percaya ada surga, malah pengen masuk surga. Kita percaya ada neraka, malah kita sering mengatakan saya takut neraka. Tapi nyatanya ini kan satu kenyataan. Kenapa? Ya karena status kita ini sebagai orang linglung. Ada di sini yang pernah linglung? Ada nggak di sini yang pernah linglung? Satu caranya, pengen sadar nggak? Ada 3 hal yang perlu dijawab malam ini. Kamu dari mana? Sekarang kamu sedang apa? Dan nanti kamu mau kemana? Ketika kita sudah bisa menjawab, baru kita sadar. Pak Haji Maksum, saudara saya, malam hari Minggu pagi saya mau ke Jakarta.
naik kereta api, diantar balik ke stasiun Jatibarang jam 6.49 lah berangkatnya. Sampai di Kertasmaya, saya nggak melihat, tapi istri saya melihat bahwa di Kertasmaya situ di Darmin ya, ada orang tabrak lari mungkin, darah berserakan, dia terguling dan tidak ada yang menolong. Kata saya, itu siapa itu? Aduh, tabrak lari tuh, orang ketabrak. Saya bilang, ya udah kita nggak bisa nolong, kita mau mengejar waktu. Saya bilang itu. Nanti juga banyak orang. Saya nggak tahu ini saudara sendiri. Ternyata saudara saya sendiri yang dimasuk, dan sekarang masih dirawat di Sumber Waras. Itu paginya dengan istrinya berurusan berangkat tuh, ya kan gitu, minta tambahan belanjaan pasar gitu baru kan, supaya biasanya itu 100.000, sekarang karena sudah mahal karena harga BBM naik, jadi belanja 100.000 itu nggak cukup kan begitu, minta 200. Akhirnya tukaran gata-gotok duit satu hari swag 100.000, berapa tuh jeloro. Rabinnya kencang beli kantong mana? Ini sebagian sewarga aja sakit pasar. Gitu. Ketika pulang dia ketabrak mobil. Dan sekarang masih belum sadar. Dia kadang-kadang sadar. Siapa? Kenal. Haji Syihab. Kenal Haji Syihab. Lagi apa nih kayaknya kembuh? Kalian beli sudah tukaran kalau rabi rebutan duit 1.000 sedekah. Embu. Sirsi asalnya pribadi tuh jangan nikah ya embu. Iya kan? Karena neuro receivernya putus. Neuro receiver saraf putus. Jadi membernya hilang sama sekali. Diobati terus menerus, diimpus segala macam, lalu dia melek, bisa berkomunikasi, tapi melihat istrinya dia masih nggak kenal. Kamu siapa? Aku adalah istrimu. Masa nggak kenal? Nggak kenal. Masih sudah sadar belum tuh? Diobati lagi, seminggu kemudian, kenal gak saya? Ya, kamu istri saya. Sudah sadar belum? Ya, kamu istri saya. Sudah sadar belum tuh? Belum. Tadi saya katakan, kapan kita mulai sadar? Ketika kita mengetahui kita dari mana, sedang apa, dan mau tiga. Udah, diobati lagi. Sampai akhirnya bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Iya. Tetapi ketika ditanya, sampai di ketabrak mobil, embu. Lagi apa maunya? Embu. Takutnya maunya rebutan duit, kalian beli, embu. Diobati maning. Sampai akhirnya saya kenal kamu istri kamu. Saya sekarang lagi di rumah sakit. Dan saya sadar tabraknya di Kertasmaya. Keteng rumah mobil tabrak lari. Dan saya sadar sekarang sudah 15 hari di rumah sakit nih. Dan iya, kelingan. Kita pun jaluk tambahan modal. Ya, sirane beli ngepai. Akhirnya belanjaan 100 kantongnya, sing 100 rebutan, akhirnya swag. Biar Rabinnya senang beli kan. Berarti dia sudah bisa menelusuri kan. Ya udah, kata dokternya, ya sudah sekarang. Ya udah siap-siap. Anda boleh pulang karena sudah sadar. Begitu boleh pulang, mau jadi kayaknya baik, mau balik. Itu pertanyaan saya begini, ketika dia disuruh pulang nggak mau, sudah sadar belum dia? Paham nggak mau? Kenapa belum sadar? Kenapa mau pulang? Enak nih kayaknya aja, kelaminnya putih kabeh, keramiknya putih, temboknya putih, lawangnya putih kabeh, enak nih kayaknya aja. Enak nih kayaknya. Udah, saya mau menanyakan, ketika dia sudah ingat semua, tapi ketika disuruh pulang dia nggak mau. Non, pedot maning nggak? 20%. Saya mau nanya, kenapa dia nggak mau pulang? Sudah,
Jangan 20% yang belum sadar itu bilang kalian. Sekarang saya katakan kepada Anda, nanti pagi pulang yuk ke Allah. Mau nggak? Mau nggak? Itulah jawaban pasti. Ketika Anda belum siap pulang, berarti Anda belum sadar. Terus ngomong muter-muter atau pisan nih. Jadi artinya kalau kita belum mau pulang, itu belum siap pulang, boro-boro ingin pulang. Artinya kita masih linglung. Baka wong linglung nasihatana samuntu ke masa manjinga kini ke. Itulah sebabnya. Jadi artinya saya untuk menghimbau supaya kita merindukan, bertanya kapan pulang, ya kan? Ya minimal pada asal siap-siap aja udah bagus kok, iya kan? Dibunteli kelambinnya, ya diperseni KB, siapkan. Pulangnya kapan ya kita tunggulah. Sekalipun kita tidak rindu, mending siap-siap mah. Mungkin mas siap-siap beli di Papa Gemong. Iya, tapi akhirnya mana balik beli. Jadi ya dijemput paksa. Ya kadang-kadang langsung ditangkap lagi ngaterakan anak aja. Jadi yang mau pulang, pulang nggak? Yang ingin pulang, belum tentu. Coba buktikan ada orang yang tidak pulang-pulang, mana? Sira yakin masih urip ko. An-nudrah la tu'tabar. Ya, pengecualian. Semuanya pulang nggak? Yang ingin pulang, pulang nggak? Yang tidak mau pulang, yang merindukan pulang, terserah Anda memilih mau dipaksa apa sukarela. Ini kan kesadaran seperti ini. Daripada kita dipaksa akhirnya pulang, sukarela juga. Jono karo Joni dolanan pincian tekang maghrib jarang pakai nang Joni balik kari Joni mah baik ya ngimi pinciannya di kantongnya balik dijemput diadusi disampo dipakai lebih bersih topo bersih turutannya los mananya duitnya ngaji si Jono masih tak tuh pincian balik beli pengen beli balik mana belum balik mana cukup apa kan gitu macilik sengkalawang nang pendungin dari berbonya kawe baliknya dilarak boleh mesti pendungin dilarak di atusannya digosok orang sikil pisan enggak saya akhirnya balik boleh Joni balik enak nanti ya, itulah makanya daripada dipaksa suka rela aja. Ya sampai sekarang banyak orang yang pulang dipaksa, dipendung, dipintir tangan memang kira teh melet sampai cang menyon sikile seret tangan melengkor ya. Tulis sebesar mau bebak balik boleh. Jadi siap pulang. Kalau Anda benar siap pulang, Anda baru sadar. Apalagi kalau sudah merindukan, kapan dok saya bisa pulang? Baru begitu dia dokter itu begitu pasiennya, Pak dok saya sudah sehat kan, jadi kapan saya bisa pulang? Itu dokter yakin dia sudah sadar. Tapi kalau ditanya dikasih tahu, jadi bapak sekarang boleh pulang sudah sehat, nggak mau dok enak di sini aja, itu langsung dokter apa vegetasinya diambil lagi, ntar jangan dulu masih belum sadar gitu, masih linglung. Itulah sebabnya bahwa kita pelajaran banyak ngaji vokal semeng vokal tapi masih doyan banyak, masih beli bener baik ya duit apa dasarnya yang linglung sih lagi bareng. Iya linglung, tapi yang bersangkutan tidak pernah merasa
Iya. Artinya begini. Kita tidak merasa linglung karena kita dalam dimensi kemanusiaan yang berawal dari kelahiran, berakhir kematian, itu adalah memori kita masih ingat. Tapi peristiwa apapun sebelum kita lahir, kita tidak akan mungkin ingat. Betul enggak? Siapa yang bisa kelingan pernah? Kita kan dulu pernah ditanya oleh Allah, Alastu bi rabbikum? Aku ini Tuhanmu bukan? Ya, engkau Tuhan. Kailang beli tak nama konon. Sebabnya apa? Masih linglung. Kalau kita di sini mah kita ini tidak linglung. Linglung saya nih, linglung kita di luar sini. Ngerti belikin ki? Yang kita masih kelingan aja. Apalagi sekarang 20 tahun yang lalu saya masih ingat. Ya kan begitu. Bahkan saya waktu saya kecil di Kliwet juga mancing welut sama adik sobirin juga masih kelingan. Sekalipun kita ingat semuanya, ketika kita masih melakukan kejahatan-kejahatan di dunia, ini sama dengan kita linglung. Karena kita belum tahu dari mana kita asalnya, sekarang sedang apa, dan mau kita asal dari mana kita linglung, sampai kita ditanyakan Anda di dunia sedang apa. Sok jawabannya lagi apa sih? Lagi ngaji. Bukan sekarang malam ini ya, sekarang dalam kehidupan dunia ini. Rame-rame jagat, terus nyeneng-nyeneng awak ora. Terus makaya sambil sugi ya. Wis makanya gini mah. Tukang kita bayar sadina. Kok kenapa kun? Ternyata waktu tilik ya lagi main gaple. Tukang sadar beli tugas saya Pak. Udahlah sekarang hari ini saja kita nanya kesadaran kita hari ini di dunia ini dalam dimensi ini. Sekarang Anda sedang apa? Sedang ngaji. Anda bisa tinggal turun. Sehingga kita sedang di tengah-tengah melakukan satu tugas sendiri pun kita kadang-kadang mengabaikan. Apalagi tugas kita ya, dalam kehidupan, tugas kita dalam keseharian saja kadang-kadang kita tidak pernah menyelesaikan tugas itu dengan baik. Banyak yang pending. Apa pending kok? Iya, menunda pekerjaan kepada hari esok. Ditambah lagi juga kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Lamun waruga ngerjakannya beli becus. Jadi si tukang yang dikasih tugas itu digaji sedang apa? Lagi gaple. Sedina berpira sewitak. Terus ingin lagi apa? Ya yang komen gaple dini. Itu saja tidak benar kan? Seorang TKW dikirimi tiket, kirimi visa majikannya di Saudi. Sampai di sana suruh apa ke sana tuh? Suruh bantu. Suruh apa? Bekerja. Kalau kamu dikirimkan ke alam dunia dikasih fasilitas oleh Allah sebanyak-banyaknya, suruh apa? Apa ya budun tuh? Nun? Mengabdi. Ya kerja. Pekerjaan apa yang Allah berikan kepada kamu sehingga kamu dihadirkan ke bumi ini? Ya konon. Jadi ngongkon uang baik sedang membeli konon. Tadi ngongkon tuding konon. Kira-kira uang gak kebagusan. Ya mencegah kejahatan. Jadi saya kok jadi polisi negosiasi Allah kan ini. TKW sudah dikasih gaji, dikasih tiket, kasih visa di sana, suruh masak, suruh ngepel, suruh nyuci piring, suruh nyepokin anaknya. Itu kan tugas dia. Sebulannya berapa? Saya mau bicara perlahan-lahan aja lah, sampai nanti pada titik pemahaman tertentu.
TKW masak kanggo sapa? Nyewok anak kanggo sapa? Ngepel rumah kanggo sapa? Nyetrika kanggo sapa? Lamun TKW ki bebasuk kelambine tetangga oleh beli. Nah, sekarang Anda lagi jadi TKW-nya Allah di sini. Betulkah semua yang kau lakukan semuanya untuk Allah? Atau tidak betul sama sekali? Kalau Anda masih ada sebagian untuk Allah, jempol. Kalau ada sebagiannya untuk Allah, jempol. Separuhnya hebat, absurd. Separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk pribadi, masih hebat. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan semacam itu kita bacakan setiap hari di hadapan Allah. Bahwa hidupku, seremoni-seremoni yang kulakukan dalam kehidupan ini. Matiku, hidupku, semuanya adalah pengabdian kepada Allah Sang Pencipta langit bumi. Iya benar kan? Betul enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Bener enggak?